Perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 belum selesai. Tapi satu hal yang pasti, kita tidak boleh setengah hati. Di video kali ini, kita akan membahas kenapa timnas Indonesia wajib jadi juara grup di babak keempat jika ingin mewujudkan mimpi berlaga di panggung tertinggi sepak bola dunia. Simak sampai habis karena kita akan kupas tuntas skenario dan tantangannya. Timnas Indonesia dan mimpi besar menuju Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko bukan hanya menjadi ajang 4 tahunan biasa. Bagi Indonesia, ini adalah momen emas. Kesempatan langka untuk mencatatkan sejarah sebagai salah satu negara Asia Tenggara yang bisa menembus turnamen paling prestisius di dunia sepak bola. Timnas Indonesia, yang kini ditangani oleh pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, tampil cukup meyakinkan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, perjuangan belum berakhir. Skuad Garuda masih harus melalui beberapa tahapan krusial, dan salah satunya adalah babak keempat kualifikasi, yang jadi penentu utama apakah kita akan terbang ke Amerika Utara atau tidak. Peluang lolos ke babak keempat, kunci 2 laga terakhir. 2 laga kunci, kontra Cina dan Jepang. Saat ini, Timnas Indonesia masih berjuang di babak ketiga kualifikasi zona Asia. Untuk bisa lolos ke babak keempat, Garuda harus memaksimalkan 2 laga sisa, melawan Cina dan Jepang. Target realistis? Minimal 4 poin dari 2 pertandingan tersebut. Jika skenario ini tercapai, maka Indonesia akan melaju ke babak keempat dan semakin dekat dengan mimpi tampil di Piala Dunia. Mengapa harus 4 poin? Dengan format kualifikasi yang sangat kompetitif, meraih 4 poin dari 2 laga akan menjadi kunci penting. Kemenangan atas Cina wajib, dan hasil imbang melawan Jepang akan menjadi bonus besar. Tapi bila ingin memastikan tanpa bergantung pada hasil tim lain, skuad Garuda harus tampil total dan fokus 100%. Babak keempat kualifikasi, tantangan sebenarnya dimulai. Format baru, persaingan lebih ketat. Di babak keempat nanti, kualifikasi akan jauh lebih berat. Formatnya berubah menjadi 2 grup yang masing-masing hanya diisi oleh 3 tim. Artinya, total hanya 6 tim yang bersaing untuk 2 tiket langsung ke Piala Dunia. Setiap grup hanya akan meloloskan juara grup ke putaran final. Ini artinya, hanya tim terbaik dari masing-masing grup yang bisa langsung mengamankan tempat di Piala Dunia 2026. Bayangkan jika timnas Indonesia hanya finish sebagai runner-up atau peringkat ketiga di babak ketiga, maka jalan menuju Piala Dunia akan semakin berliku. Mereka harus bertemu lawan-lawan kuat yang juga ingin mengamankan 1 tiket terakhir. Dan jika tidak berhasil di babak keempat, masih ada babak kelima yang penuh ketidakpastian dan tantangan psikologis. Mengapa juara grup di babak keempat adalah harga mati? Hindari drama babak kelima yang berisiko. Jika timnas Indonesia hanya menjadi runner-up atau peringkat bawah di babak keempat, maka mereka harus melalui babak kelima yang penuh dengan risiko. Bayangkan tekanan mental yang harus ditanggung para pemain dan pelatih. Belum lagi, lawan-lawan di babak kelima adalah tim-tim Asia yang secara kualitas hampir setara, bahkan bisa lebih unggul dari Indonesia. Inilah kenapa menjadi juara grup di babak keempat adalah opsi terbaik, bahkan bisa dibilang satu-satunya, jika Indonesia ingin langsung lolos ke Piala Dunia tanpa putaran tambahan. Juara grup, tiket langsung ke Amerika Utara. Menjadi juara grup di babak keempat akan langsung mengantar Indonesia ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tidak perlu lagi berjuang di babak playoff antar benua. Tidak perlu lagi berharap pada hasil tim lain. Semuanya bisa ditentukan sendiri oleh performa di lapangan. Tentu, itu bukan tugas mudah. Tapi jika melihat bagaimana semangat dan perjuangan pemain-pemain seperti Ula Romeni, Marcelino Ferdinand, hingga Rafael Struijk, asa itu bukan sekadar mimpi. Dengan persiapan matang, strategi yang tepat, dan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, mimpi itu bisa jadi kenyataan. Apa yang harus dilakukan timnas sekarang? Fokus kedua laga terakhir. Sebelum memikirkan bagaimana cara menjuarai grup di babak keempat, timnas Indonesia harus menyelesaikan 2 laga krusial, versus Cina dan Jepang. Disinilah momen krusial dimulai. Semua pemain harus dalam kondisi terbaik, strategi pelatih harus tepat, dan tak boleh ada kesalahan fatal. Dukungan dari supporter adalah kunci tambahan. Selain aspek teknis, dukungan dari supporter dan pencinta sepak bola tanah air sangat dibutuhkan. Ini bukan hanya perjuangan 11 pemain di atas lapangan, tetapi juga perjuangan seluruh bangsa Indonesia.
Bendera merah putih bisa berkibar di panggung dunia jika semua elemen saling mendukung. Jangan puas di babak ketiga, tujuan kita adalah Piala Dunia. Timnas Indonesia sedang berada di jalur yang benar. Tapi jangan puas dulu. 2 laga terakhir babak ketiga harus disapu bersih. Setelah itu, tantangan sesungguhnya menanti di babak keempat. Dan hanya satu jalan aman, juara grup. Jika ingin melihat Garuda terbang tinggi di langit Amerika Utara, tidak ada kata lain. Kita harus menjadi yang terbaik. Jangan lewatkan perjuangan epik ini, karena sejarah besar sedang menanti. Kalau kamu percaya Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026, kasih like dan tulis semangatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar perjuangan skuad Garuda. Merdeka, Indonesia!